Inilah bukti bahwa lisan memiliki kekuatan luar biasa sampai Presiden Republik Indonesia dan banyak pejabat jadi korbannya. Presiden Indonesia pernah menjadi korban tipu daya seorang pria yang mengaku kaya raya sekaligus keturunan bangsawan, padahal pria itu hanyalah orang biasa dari pedalaman hutan. Peristiwa ini kemudian menjadi kasus penipuan terbesar yang pernah melibatkan pejabat tinggi Indonesia dan menyeret nama Presiden ke-1 RI Soekarno. Kisahnya bermula pada 8 Agustus 1957, kala itu muncul seorang pria berusia 42 tahun bernama Idrus di Palembang. Fisiknya gagah dan berwibawa. Kepada banyak orang dia mengaku sebagai pangeran dari wilayah yang dulu menjadi pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Idrus beralasan kedatangannya ke kota karena tempat tinggalnya dilanda konflik pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI merupakan gerakan protes dari Sumatera Barat atas sikap pemerintah pusat yang sangat sentralisasi dan melupakan daerah. Awalnya hanya sedikit orang yang percaya, namun lama-kelamaan makin banyak yang yakin, termasuk wali kota Palembang. Besarnya kepercayaan itu membuat Idrus dibawa ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soekarno. Bahkan Idrus diterima langsung oleh Presiden di Istana Negara. Kepada Soekarno, Idrus mengaku sebagai bangsawan sekaligus raja dari suku Anak Dalam. Soekarno yang percaya begitu saja lantas menghormati dan menjamunya dengan berbagai keistimewaan. Idrus diberi fasilitas berkeliling kota-kota di Jawa dengan biaya negara. Ini disertai juga dengan pengawalan polisi disertai siren yang bisa membelah kepadatan jalanan kota. Tercatat dia pergi ke Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, dan Madiun. Di setiap kota dia selalu mendapat sambutan meriah dari para pemimpin daerah. Faktanya nih, suku Anak Dalam tidak memiliki raja atau ratu. Jabatan tertinggi dalam komunitas tersebut hanyalah kepala suku. Sampai akhirnya nih, nasib sial menimpanya ketika berada di Madiun saat otoritas setempat mulai curiga karena sikap Idrus tidak mencerminkan martabat seorang bangsawan. Akhirnya ia dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Dari sana terbongkar bahwa dia bukanlah raja dan dia hanyalah seorang kepala desa. Kasus itu pun berlanjut ke pengadilan. Idrus mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman. Namun hukum tetap ditegakkan karena menyangkut wibawa seorang Presiden Republik Indonesia dan para pejabat dari Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, dan Madiun telah tertipu. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara, tapi kasus ini kemudian jadi buah bibir karena korbannya justru orang yang harusnya tak mudah ditipu.